Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekian sejak lama Iya, kita Om. bisa Iya. tampil lagi di sini. Nah. Om. Nah, ini merupakan salah satu episode pertama setelah Hari Raya Idul Fitri, Om. Ya, jadi sebelumnya kita mohon maaf lahir dan batin dulu buat subscriber yang ada di rumah. Kalau kita ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya, oke? Jadi untuk konsep atau tema kita malam ini, kita cerita ngalur ngidul. Yang penting asik, yang penting fun. Terserah lah mau ada manfaat atau enggak, yang penting kita ngobrol aja, Om. Oke? Sharing informasi Om ya? Oh, itu pasti, Om. Siap. Bebas Om gitu. Bebas. Enak kan di awal kita bahas apa nih, Om? Masalah bikers baru touring nih, Om. Boleh tuh kalau untuk di ini kan di JBI Ya. kita baru selesai kalian baru selesai touring. Menurut kalian touring itu apa sih? Coba. Menurut saya touring itu bebas, Oke. Ekspresi. bahagia, melepaskan ekspresi yang terpendam. Ya. Pokoknya kalau namanya touring itu kita berjalan jauh menggunakan roda 2 ataupun roda 4. Itu bisa sendirian, bisa solo touring ataupun bersama rekan-rekan yang lainnya. Itu untuk supaya kita happy dan juga tahu jati diri kita sendiri gitu kan. Pada saat touring tuh nanti kita tuh muncul Imajinasi gitu. perasaan-perasaan ya. Kadang kita mood, kadang kita enggak gitu. Muncul sifat Di mix asli. ya, asli kita itu kelihatan di situ. Oke, berarti kurang lebih sama dengan pendaki gunung. Ya. Pendaki gunung gitu kita kan akan bisa lihat karakter seseorang itu jika Dari pas kita pas mental kita itu melakukan, down gitu. iya Mm. benar. Kelihatan. Tingkat kepedulian. Iya, benar. Ada yang peduli, ada yang Masa cuek, bodoh deh, masa iya. bodoh. Ada yang repot sendiri Iya. kayak gitu kan. Ada macam-macam. Kalau saya touring mah kalau sudah sama Om Roka, sama Marfa, saya mah aman. Aman. Gak ada beban mas saya mah. Aman ini dalam hal apa aman ya? Aman di sana. Semuanya Oh, iya. aman. Pokoknya mah kalau misalnya ada Aman tuh travel, makan di sana gratis gitu Enggak ya. itu. BBM gratis gitu Justru dari kami yang aman itu. Oh iya ya. kalau itu dia yang aman. Akomodasi untuk penginapan, makan itu kami yang aman. Oh, itu benar. Kami aman dengan Om Yosio. Tapi kalau simbiosis mutualisme. Mutualisme, Iya, iya. saling membutuhkan ya. Saling Itu peduli ya. yang penting benar. Om. Nah, Nah. gitu. Kalau saya sih touring apa ya? Cara kita menikmati perjalanan dengan kendaraan yang kita punya, yang kita miliki. Terus kita juga untuk lebih mengenal Jati diri. kita dari karakter kita sendiri tuh bisa dari touring Om sebenarnya. Jadi touring ini kan sebenarnya tidak ada bakunya. Touring itu jaraknya harus berapa kilometer, dilakukan sendiri atau beramai-ramai itu sih belum ada. Saya belum ketemu. Mungkin kalau ada yang ketemu mungkin bisa tulis di komen bawah ya, mungkin ada kriteria touring itu berapa kilo gitu kan. Buat sharing kita bersama juga kan gitu kan. Jadi pada saat touring itulah kita bisa kita tuh bukan melawan orang lain atau rider lain atau bikers lain atau apa. Kita tuh berusaha melawan diri kita sendiri gitu. Gimana cara kita menahan emosi pada saat kita di jalan gitu kan. Pas kita dipotong orang, ada karakter orang kan beda-beda. Ada yang panasan pasti bakal dikejar atau kita bisa tahan ya disitulah kita melatih gitu. Kalau saya sih kayak gitu konsep touring. Saya menikmati perjalanan gitu. Jadi bikers sejati itu bukan dinilai berapa kilometer jauh tuh, Ya, bukan. Om ya. Yang penting solidaritasnya, brotherhoodnya itu Ya. yang pertama yang dinilai Om ya. Kadang-kadang orang
menikmati touring itu beda-beda juga sih Om. Betul, cara masing-masing. Ya, mungkin Om Taufik pernah touring atau sama komunitas lain? Iya Om. Nah, Di cerita Om. Gimana Om? di komunitas motor PCR Om. Oh, data. Iya Om. Di pas anniversary di Palembang. Oh, waktu itu ya, Om, ya. Iya. Ini touring di Palembang. Palembang. Kalau lo kan touring Om. Mudi. Ada Om. Iya. Kalau gua asal di Palembang Om. Iya. Mas, benar. benar. Oke, jadi gini, Om, saya balik nanya tuh sama Kang Ong. Ya. Kita Ong Jambi kan udah mulai Palembang, dah. Iya, dah ya. Mana? Nah, Om tuh kan sudah lama di dunia touring tidak ya. Jadi Om itu tuh kayak apa ya? Guru kami lah. kan Wah. gitu. Suhu. Suhu kami lah. Suhu, apalah pemimpin di dalam rombongan lah pada saat touring. Leader. Ya leader ya. Aku kalau misalkan jalan sama orang, aku kurang percaya, aku tidak mau Om. Kayak gitu yo. Tapi kalau misalkan Om Rokahin kan kayak itu pengalaman sudah malang melintang di dunia permotoran gitu kan, dari rute sudah tuh tahu kondisi lapangan ya, sudah tuh motor, udah tuh karakter orang kan gitu. Jadi Om, yang saya tanya itu kira-kira tuh kalau kita mau touring supaya asik dalam menikmati touring tuh apa kiat-kiatnya tuh? Kalau menurut pengalaman ya Om, kan tuh ini sebagai kita sharing ya. Sharing, iya. Kalau pengalaman, pertama kali kalau kita touring itu kita harus cari teman dulu, teman touring kita siapa, kita harus kenali dulu karakter dia Om. Jadi suatu kita di jalan baru berjalan sama dia itu, jadi kita nggak kaget lagi, oh dia gini, kita minimal 50% tahu dulu sifat karakternya kayak mana. Mulai dari karakter dia peduli nggak, dia sama diri dia sendiri dia peduli nggak, kayak gitu. Kemudian baru kita di jalan baru mulai memahami karakter dia. Tapi jangan, kadang kita gini, kita ada temen nih, kita mau touring besok hari ini temen, aku mau bareng yuk. Sebenarnya kalau touring dadakan kayak gitu, itu malah kadang ada dua kemungkinan, antara bisa jadi beban kita, kemudian bisa jadi have fun. Karena apa? Kita baru kenal, itu kita memang agak susah untuk menyesuaikannya Om. Lebih enak tuh kita tuh touring itu sama teman-teman terdekat dulu. Jadi ini kita sudah tahu tingkat kepedulian mereka tuh kayak gimana. Mulai dari diri sendiri, dia safety nggak dengan diri dia sendiri, dia prepare nggak sama kendaraan dia sendiri, kayak gitu. Itu menjadi suatu poin lah untuk kita reading, cari teman reading kayak gitu. Tapi kurangnya perencanaan bisa memperbesar resiko di jalan. Betul, Iya. betul. Gitu. Kita yang prepare aja Om. Iya. Kadang masih aja ada yang terlampau kayak gitu kan. Iya. Apalagi nggak ada ini ya, Sekali. siapa tiba-tiba touring dadakan yuk kita ke Kerinci yuk. Iya. Hari ini berapa jam langsung kita berangkat. Itu resikonya lebih besar Om. Jadi beban malah ya. Jadi beban. Jadi kita touring kan tujuannya kita kan mau nyari have fun, senang bersama, susah Happy. bersama. Tapi kalau bisa banyak senang ada susah kan. Benar. Ya, Oh, seperti itu. kayak gitu. Jadi Om, Om Indra nih. Nah, Om, siap. Om kan pernah ke Aceh ya? Iya, Touring ke Ah, Aceh. 1 tahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Itu solo reading ya? Solo riding. Ya. Om, ada nggak sih Om tempat favorit Om yang kayak itu wah berkesan sekali aku lewat sini, misalkan kayak dari nuansa alam, jalan, terus tuh disambut dengan teman-teman kita di luar daerah. Iya, benar. Gimana Om? Kalau saya sih yang kemarin itu berkesannya tuh Om, kalau pemandangan alam ya itu udah pastilah kita yang nikmati, kita yang tahu gitu kan. Cuma saya berkesannya itu kalau kita ketemu sama komunitas lain Om, bikers lain yang kebetulan yang kita lewati. Nah itu saya berkesan sekali pada saat saya melewati daerah Lok Sukon, antara Lok Sukon mau ke Lok Sumawe itu, saya bertemu biker dari sana itu Om. Nah saya kaget juga pertamanya Om, karena saya kira saya bakal dibegal nih, gitu kan. Ya saya riding, dia dari arah berlawanan, saling klakson Om. Oke lah, saya pikir karena sesama bikers kan, oke kita saling kasih kode gitu.
Cuma dia putar balik, dia langsung pepet saya. Itu mulai deg-degan. Iya, saya udah khawatir, udah saya ikhlas. Dalam hati Om seperti apa? Kalaupun harus kehilangan motor saya ikhlas, jangan sampai kehilangan nyawa. Iya. Ya Om. Udah saya udah ikhlas. Ternyata Om di luar dugaan orangnya malah ngajak ngopi Om. Udah di pinggirinnya saya kira saya bakal dibegal. Ayo Om, kita ngopi dulu di depan. Wah, itu yang paling saya berkesan sekali. Kalau pemandangan alam kita bisa cari di mana aja Om, bisa di daerah provinsi lain atau di daerah kita sendiri kita bisa. Cuma ketemu orang yang seperti itu di jalan mungkin selama hidup kita, selama kita touring mungkin tidak 1-2 kali, mungkin cuma sekali itu. Itu kan Om, itu kan yang mepet, yang ngajak ngopi itu sama-sama biker. Iya, bikers Om ternyata. Anak klub motor juga. Anak klub motor nah, juga. dari mana dia tahu kalau Om tuh gitu, lagi Om. touring? Jadi informasi tentang saya itu pergi itu udah nyebar Om. Oh, bukan karena plat motor atau gimana bukan? Bukan. Jadi informasi saya pergi itu selain di komunitas kita sendiri nih, nah itu udah nyebar ke komunitas lain. Ada yang komunitas seluruh Indonesia, ada yang se-Sumatera. Nah itu udah bocor Om. Jadi kebetulan kita berselisih jalan di jalan raya itu, dia lihat plat motor saya mungkin kan. Makanya dia udah tahu, wah ini yang bikers yang di grup itu. Jadi daerah manapun yang saya lewati, mereka langsung Om, itu langsung tolong Om, berhenti Om, kita ngopi dulu di setiap daerah yang saya lewatin Om gitu. Sebenarnya itu kebetulan Om ya? Kebetulan ya? Ada yang sudah kebetulan apa memang sudah ditunggu? Ada ditunggu Om. Ada yang sudah ditunggu Om. Malah begitu saya sudah sampai ke tujuan saya titik 0, daerah yang saya lewati tadi tidak sempat ketemu orangnya, dia udah nagih Om. Sebenarnya saya mau putar arah pulang itu lewat barat. Cuma karena nggak ngelewatin daerah dia tadi, nggak ketemu orangnya, dia nagih Om. Pulangnya harus lewat sini lagi. Iya, benar-benar itu. Itulah salah satu kepedulian ya. Iya itu. Saya sih kalau ya seperti saya katakan tadi, kalau pemandangan alam kita bisa cari kemana, tapi solidaritas antar bikers itu, waduh Om, nanti ngerasain kalau luar biasa. sudah jalan ke sana gitu. Gitu Om Yosi. Nah Om Yosi sendiri nih, ini saya seru nih kalau Om Yosi ini. Itu nih. Ini baru pulang 1.600 kilo nih. 100 kilo ya. Baru aja pulang dari Dieng ya Om, Jawa, pergi lagi tur 3 provinsi. Wow. Ranger hijaunya JBI nih Om. Coba Om ceritain Om, pengalaman paling menarik di sana Om. Terus ada trouble di jalan apa gitu kan? Ya, pakainya yang paling asik apa kira-kira Om? Oh, cerita yang enaknya jauh. Iya. Enggak usah. Ya, enggak apa-apa. Cerita yang sedihnya apa? Tapi enggak boleh cerita semuanya. Iya. Biar ada hiburan buat kita. Jadi tuh kalau reading itu kan aku sudah bilang tadi dari awal tidak. Iya. Kalau aku reading sama ini anak-anak ini aman. Ya. Nah, itulah mungkin saya mungkin mungkin beban dari beban mereka, tapi tidak terlalu beban. Juga sih Om, saling menguntungkan. Karena kayak itu bebannya cuma kayaknya kendalanya motor ya Om ya. Kalau fisik, mental dan yang lainnya aku rasa saya bisa ngimbangin mereka. Cuma motor aja kemarin kurang agak tight. Yang Om pakai turun naik Om pakai Scorpio atau X? Scorpio. Saya Scorpio. Jadi trouble-nya di Scorpio. Waktu kita jalan itu sih aman-aman saja. Pas dari udah masuk Lampung itu udah mulai tuh. Di lintas Lampung itu udah mulai. Ada lintas Lampung itu sudah mulai mulai ngantuk. Iya. Kalau ngantuk Mulai, sih iya. ke pribadi, kalau ininya Om, teknis di motornya Iya, apa? apa sih namanya itu karbunya ya? Karbunya tuh. Oh, itulah kata Berbet ya, berbet atau apa? Kita dari awal sudah prepare. Iya. Tapi di tengah jalan Nah, ya itu kan kita ada juga Iya, tahu, ada tidak bisa balas. diprediksi emang Om ya. tapi ya harus dihadapi dengan kondisi tenang. Iya. Jangan merasa kerusuk, motor kerusuk Iya. gimana, pusing gimana. Nah, Ya itu, Om. kelebihan touring rame-rame itu Om, Iya, saling itu Om. bantu. Ini kan Om semua kan udah pernah touring ya. Saya kan kalau touring di roda 2 kan belum pernah ikut ini. Cuma ikut gabung-gabung tapi nggak pernah ikut touring. Nah, ini kenikmatannya di mana gitu? Kan capek tuh, pegal. Iya. Nah, Capek, pegal. Jangan ikut. jangan ikut ya. Beda Om. Iya, makanya kenikmatannya di mana Capek, gitu. pegal, ngantuk. Itulah nikmat ya Om. Satu lagi. Ke nomor Rabini. Papa belum puas. Hah?
dari kemarin belum puasa. Ambil tidur luar kita. Iya. Tapi itu saya bilang tadi Om, cara kita menikmati touring itu, riding dengan kendaraan kita masing-masing itu beda Om. Kayak saya lebih sering touring sendirian malah. gitu. Iya, nggak tahu kenapa, pokoknya sewaktu saya ngajak temen, mungkin kebetulan mereka juga pada nggak bisa, ya akhirnya saya touring sendirian. Beberapa kali saya tuh touring sendirian. Akhirnya saya menemukan kenikmatan sendiri touring sendirian. Jadi tapi ada konsekuensi juga Om, kalau kita misalnya ada apa-apa di jalan, ya kita hadapi sendiri gitu kan. Iya. Terus kita karena kita touring sendirian, misalnya kita nggak ngabarin komunitas lain yang ada di depan jalur yang kita lalui, ya kita juga jangan berharap kita akan membebani mereka gitu. Kita nggak ngabarin nih kita lewat daerah mereka, tapi jangan pula kita nanti kalau ada trouble kita berharap pertolongan dari mereka gitu. Oh gitu. Kalau kita mau aman atau apa ya kita salam lah sama mereka, apa istilahnya kulunwun lah, permisi dari sama komunitas yang ada di daerah yang kita lalui gitu. Jadi kita pun terpantau aman, kalau ada apa-apa di jalan kita juga nggak segan minta tolong gitu kan Om. Sama kayak Om Lukas sama Om Yosi mungkin pengalaman kayak gitu juga kan pasti kan di jalan kan. Terus Om, satu lagi tuh Om, Ya. kalau kita mau reading jauh rame-rame itu harus dikonsep. Ya. Dikonsep Om. Kita rame-rame nih karena kita pengalaman kemarin ya Om Raka ya. Konsep harus dikonsep bener, itu harus direncanakan bener, jangan sampai ekspektasi kita kayak gini rupanya kayak gini. Itu maksud itu yang apa ya, finishing dari reading itu kan kalau kita udah capek bermotor itu kan kita mau istirahat kan gitu. Kita berpikir wah di sini pasti gini, kita gini ada kegiatan ini, nginepnya di sini. Rupanya nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita mau. Nah itu harus diantisipasi juga kan gitu. Persiapan memang harus Persiapkan. Ya itu. Apalagi kalau lebih dari 5 motor itu wah kita banyak menyesuaikan ego masing-masing kan. Iya benar. Lebih Mau dari ada yang duluan gitu, yang ketinggalan gitu. Gini Om, justru kalau terlalu banyak terlalu pelan kita berjalan Om. Oh, Ya. oke. Misal kalau pengalaman nih nggak Ya, itu 10 kan motor, karakter enak ya masing-masing kalau itu. menurut saya pecah 5 motor Ya. jadi keluar rombongan. Iya. Nah, kemudian untuk kata Om Yosi tadi yang acaranya harus terkonsep tuh maksud ini menurut saya maksud Om Yosi ini ke kita nih tujuannya mau mana? Mau ke Padang misalnya kan, kita nih bawa teman. Di antara tim itu harus ada kepala tim yang benar-benar tahu kondisi tempat tersebut, yang bisa mengkondisikan semua teman-teman yang ikut jalan itu. Itu saya mau tanya Om. Ini yang baru pulang dari Bengkulu nih, di antara teman-teman nih siapa yang apa Om yang yang nyiapin rutenya lewat mana, terus kira-kira jalur yang bakal ditempuh tuh lewat mana, berapa kilometernya udah sudah dicatat semua itu persiapannya. Siapa tuh Om Roka itu. Itu Roka itu, gawe Roka. Setelah itu saya mau nanya siapa yang paling itu Om, yang paling suka ngebut Om. Siapa Om? Itu orang tua tuh. Orang tua satu yang ada di Tebo itu teman kita. Dia makin tua umurnya makin gila orang itu. Makin ngebut, makin gesik. Aduh, mental muda kalah Om. Ibarat santan tuh makin kental ya. Iya, makin kental. Itu tadi jadi kita kenal karakter orang ya Om Yosi ya di situ ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang seperti itu lagi, kita udah tahu kan gitu kan. Aku lucu sama dia tuh ya Om. Walaupun dia berani, ya kan berani ngebut, dia mental kuat, tapi di motor itu gini-gini loh. Nah, gini-gini. Gemeteran atau Asam urat naik. Kepegah. Asam urat naik. Apa dia? Aku tanya kan, apa dia Om? Mentang-mentang ngebut Om bergaya-gaya itu. Iya. Bukan yo maksudnya. Ngapo? Asam urat naik. Jadi dia tuh gini ya, gini. Ngapo? Sakit Om gitu ya. kita pikir dia nyentengin yang belakang. Iya, kali ya. kira ngejek yang belakang. Naik Om, duren 1 biji dia habis itu. Ini di pokok biasanya ya. Apa tuh kolesterol ya kalau Iya, tensi naik. luar biasa. Luar biasa. Seru. Seru perjalanan Kalau touring. kita jalan jauh ya harus inilah
konsep. Iya itu perencanaan pokoknya paling jaraknya berapa kilo, kita mau restnya di mana, checkpointnya di mana, harus terkonsep semua Om. Jadi kita nggak capek. Iya, benar. Kadang capek, buang-buang waktu bikin capek kita Om. Iya. Sampai ke tempat tujuan, contoh kita ke di Kerinci, mau nginep di mana kita nggak tahu. Nggak jadi. Saya Om, Waktunya nggak ini. saya sampai bikin itu Om. Pokoknya niat kan sudah ada kan Om. Nah, habis itu sebelum berangkat itu sampai berminggu-minggu sampai berapa bulan sebelum saya berangkat tuh saya bikin Om file Excel-nya itu sampai saya bikin Om sekian kilometer ke kota ini, habis kota Betul. ini kota mana lagi saya bikin tuh Om berapa kilo dari kota ini ke kota ini. Oh iya. Konsumsi BBM-nya udah dapet tuh Om. Betul, Jadi waktu saya riding hampir 4.000 km itu nggak meleset jauh, malah lebih kurang daripada perkiraan konsumsi BBM saya. Jadi Memang harus memang gitu. kita harus perlu Ya, prepare, ya. Tapi Iya, harus juga prepare. ada plan A, plan Plan B, B, iya, plan benar. C. Iya. Plan B untuk apa? Kalau kita ada crash, Iya. trouble di jalan, Iya. pasti makan waktu, makan materi, makan betul Om. semuanya lah. Jangan touring sekedar touring konyol, kita Ya. juga Iya. harus perhitungan kan. Fair, bener. Banyak juga yang touring konyol nanti lah gimana nanti di depan ada teman. jangan. Itu Jangan resiko. nyusahin. Iya. Touring Iya, dia kan jangan Mengharap nyusahin. mengharapin orang. bantuan teman Iya. gitu kan Iya. itu jangan lah. Itu anggap aja bonus lah Ya. dari teman-teman. Tapi lucu lagi kalau anak dua tak gimana Om Taufik? Nah. Kalau anak ada otak Iya Om kan botak boros ya Om ya. Boros. Pasti Boros. di samping Om. Oh, di samping. Itu touring dukung Oli, bawa oli. jerigen lah, lihat gitu. Bawa oli sama bawa jerigen bensin. Ya, Bener ini. nggak, Om? Atau bisa disiasati atau gimana Om? Kalau ada otak sih penjelajahan touring ke Palembang tuh Om, persiapan bawa oli samping Om. Nah, oli 2 samping. botol. Iya. 2 botol Om ya? 2 botol Om ke Palembang. Iya, nian itu. Kadang ada juga yang motor kencang belakangan, yang motor agak pelan duluan depan. Oh iya, seperti dua Iya, tim iya. itu yang tim Diiringin speed sama lah. tim slow Iya. gitu. Tapi kan walau bagaimana kan itu kan masalah hobi ya. Mereka Hobi. kan naiknya itu kita juga nggak bisa. Karena waktu di Bengkulu kita ketemu anak King ya, itu 2 tak. Iya. Wow, wang weng, duluan yuk, oke, sat. Berapa kilo, cek, apa om, bensin. Bensin yuk, oke, tak. Dah, kita hampir ke Pagar Alam, dia sama-sama mau ke Pagar Alam. Kami salib lah dia, sekian puluh kilo lagi kan, kami istirahat, ngopi. Wah, datang, wah, katanya, di depan lagi, ngisi, apa om, bensin. Ya ampun. Jadi memang harus prepare tuh oli samping, bensin kan memang kalau 2 tak kan memang luar biasa ya. Luar biasa yang boros. Sama gini, ada kebiasaan satu lagi Om dari rombongan kita touring. Kalau kita isi bensin, maunya itu Om bareng Om. Ini ada yang enggak, nanti Iya. tiba-tiba enak tengah jalan, Nah. dia ngisi bensin. Iya. Nah itu Ya, kadang itu, Om. salah satu hal sepele yang bikin jengkel itu Om. Takutnya sendirian dia nggak ngikut, tahu-tahu di depan nggak ada pom bensin lagi. Betul. Takutnya gini, dia di belakang tiba-tiba mau kita nggak ketahuan. Iya. Tiba-tiba kita duluan dia masih di belakang jauh. Nah itu Om, berarti itu juga jadi masalah touring Om, komunikasi. Betul. Nah itu makanya penting alat komunikasi di pas touring Om. Nah kita juga, Intercom, Om. Oh, iya. ya kita harus siasati itu ya Om Yosi ya. Pelan-pelan Tahu kita gelap. pelan-pelan kita Ya, jangan sampai ini Om, ada pengalaman seru. Waktu Apa, Dom? kami ke Dieng lah Wonosobo kemarin ya. Oke, sok-sokan ya. Kita kota ya belum pernah kita lewat. Iya. Anjing. Daerah mana? Daerah mana? Daerahnya Cirebon. Cirebon. Oh masih Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat, Cirebon. Posisi kan dari kami perjalanan pulang. Iya. Capek, udah. Oh pulang-pulang Pantura Om kan? Iya. PP Pantura, jadi kan nonton lagi di Cirebon. Ada empal gentong, enak tuh. Woi, empal gentong men. Dalam kota itu. Di dalam kota men. Kota. Kalau tahu ada empal gentong itu sudah dikunjungi oleh pejabat-pejabat, enggak? Presiden SBY, Ahok dan yang lain udah tertera di situ. Ya. Kalau kita touring kan wajib kulineran. Iya, Kuliner. kita nikmati Om. Menikmati Udah yang suasana. cicipi, udah kenyang, kita makan gulai lah, kita pulang. Oh, mentang-mentang energi baru terisi. Iya, iya. Mulai sok-sokan ngebut di kota orang. Wah, Iya, iya, iya. mulai jiwa biker, jiwa liar. Sok-sok. Tapi Tahu jalannya enggak orang tua ini.
Jadi ada persimpangan mau ke lurus itu Bandung Jawa Barat, aku ke Bandung, kiri baru ke ini apa namanya itu Karawang. Mereka ini ada yang terus, aku lucu ada bikin alasan dong. Aku tadi lurus ada orang kejambret, ya aku kejar. Alasan apa? Jadi harusnya Om Karawang, Bandung. Iya, lewat Karawang. Karawang. Ya, kita dari Cirebon ke Karawang ada yang lurus, Bandung. baru 5 menit kita dari restoran itu 5 menit mulai langsung misa. Maksudnya kalau di kota tuh rapor-rapor aja, rapor kita kan nggak tahu. Iya, tapi kan Om yang itu ngasih GPS. GPS. Dasar lu. Itulah bukti komunikasi. Komunikasi benar. Kalau ada intercom, Itu kalau ada ini kita bisa ngasih tahu. Enak kalau kita bawa ke intercom, Om, turis sambil gibah, Om. Wah, nggak terasa, Om. Oh gitu ya. kalau posisi dalam kota kan Om banyak persimpangan, lampu merah, dan kalau komunikasi kita kacau kan ya kayak tadi kan. Betul, pas lebih seru, Om. Iya. Touring 10 jam, Iya. intercom, Iya. nggak terasa, Om. Betul. Kalau Om Roka, kalau touring itu sudah sampai mana, Be? Wah, kalau 2000 berapa? Kalau dari 2014 ya? Kalau aku sih jarak pendek-pendek aja, Om. Paling jauh Sumbar sinilah. Terus kalau di Jawa sih Dia baru yang udah jauh tuh. Kalau aku terkendala Dia yang waktu. Jawa Tengah. Waktu bukan Iya, waktu. masalah Iya, materi bisa lah kita cari. Iya. Tapi waktu ya di kerjaan, Om. Cuti ya paling maksimal 4 hari 5 hari. Kalau kita cuti panjang sih bisa. Tapi kerjaan numpuk, Iya. yang susah kita sendiri. Iya. Awal niatnya kita mau refreshing, pulang pusing. Itu Kerjaan masalah hampir sama lah Om. Kalau saya sih juga itu kerjaan waktu yang Iya. susah. Tapi kalau kita ada niat bisa kita beresin, Bisa, kita Makanya prepare. Iya. kerjaan Jangan bisa- alasan kalian ya. kerjaan itu bisa kita ini lagi, Iya. press lagi gimana enak. Gitu. Itu ngomong-ngomong tentang touring itu kan rombongan. Ini pernah yang bawa istri atau anak nggak tuh touring? Ada juga yang tapi kalau menurut kasihan, Om. Kasihan, Om. Capek ya. Apalagi dibonceng itu capek. Capek Apalagi sekali. kalau Bosan. bawa anak, wah itu Jangan. resiko. Kecuali istri sama anaknya memang suka Om, ada. Ada Ada sebagian. Kalau di aku pribadi kalau aku biar ayah aja yang susah. Iya, Kalian iya. harus Abang nggak Hah? Harus Susah. nunggu aja di rumah untuk mijit ya. Susah. Tapi emang bener Om, kalau touring itu mendingan kita ridingnya sendirian di atas motor. Kalau goncengan itu Beban. ya beban sih. Iya, sebenarnya. beban sih beban di kendaraan ya. Nggak Bukan- maksimal. Bukan berarti kita mau meninggalkan keluarga, nanti ada waktunya untuk anak istri ada. Ada masanya. Untuk kita spending waktu untuk kita sendiri ada juga gitu ya. liburan keluarga. Iya, ada. Waktu Nanti untuk ya pribadi, pemirsa ada. kita undang istri-istri biker ya. Bagaimana Gimana curhatan keluhan hati mereka, ditinggal punya touring. iya ditinggal ya kan. Ini, Nanti kita ini. kumpulin di sini semua. Wah, itu pasti ramai banget. Dulu awal gua pernah bikin slogan tuh. Papa touring, mama shopping. Iya benar. Ah, bener, Om. Pas gua jalanin, jebol kantong gua. Buat dua-duanya ya. Besar biaya mama shopping gua. Wah, kalau itu sih ya saya sampai ribut sama istri juga pernah. Oh. Nah, gitu. Ini touring. Bisa ribut. Touring misalnya dalam hitungan jarak berapa kilometer, hitungan harinya. Silakan. Hitungan hari mungkin bisa 3 atau 1 minggu gitu, 3 hari sampai 1 minggu. Itu ngomong ke istri itu gimana? Iya. Diizinkan tuh gimana? Kalau Sibuk di urusan baik katanya. Iya, Nah, kalau ibaratnya saya sih urus di rumah nih, urus anak selagi libur katanya kan. Sudah ngomong dari jauh-jauh hari pernah mau touring tapi nggak jemputin kemana Om. Sudah semakin dekat hari mau touring kemana? Ya waktu ke Aceh itu saya bilangnya cuma ke Medan Om. Iya. Waktu ke Aceh itu saya Bagusnya. cuma bilang ke Medan, waduh jauh sekali Medan katanya. Padahal saya mau ke Aceh Om. Iya itulah ribut akhirnya kan. Masih Tapi enak. karena niat udah bulat Om, nggak bisa. Lebih Iya. mudah minta maaf. Berarti benar Lebih- kata benar. Lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Berarti benar kata Om Yosi. Iya. Dipanggil istri-istrinya biar tahu keluh kesahnya. Coba tanya sama Om Yos ini. Aku tidak nyangkunian Om kalau kayak gitu. Udah. Ya kayak
gitulah Om. Semenjak kau bergaul sama Roka, sikap berubah. Oh gitu ya katanya. Aduh. Tapi ya kalau bisa ya istri merestui lah. Iya. Merestui lah apa hiburan suami. Hobi kita ini jelas. Iya, karena gini Om, ini kita udah janji nih sama teman ini, bakat touring. Iya. Oke, setuju semua, deal. Di rumah gak disetujuin di hari mau berangkat. Beban kan rasanya kan, jongkok, aduh, gitu kan, rasanya aduh gimana nih, pergi dak ya, dak pergi dak enak gitu kan. Lihat sikon, lihat sikon. Kalau kondisi anak lagi sakit atau lagi ada tamu atau ada keluarga kerjaan yang datang, jangan. Kita kan kalau mau apa memang benar-benar prepare Om. Kalau saya prepare Om, saya jauh-jauh hari bilang sama istri, mah, papa mau motoran. Tapi aku nggak kasih tahu kemana-mana itu rutenya. Ma, papa mau motoran, pergilah. Oke. Dah, aku udah dapat restu itu, udah dari kerjaan kita atur Om. Jadwalin ya. Jadwalnya dari Roka bilang, Mas, kita tanggal 13 ini. Oke. Jadi seminggu sebelum itu aku udah gerilya ini. Iya. Gerilya untuk minta izin kantor. Iya. Dan itu tidak mudah Om. Nah, alhamdulillah dengan pendekatan dan etika baik. Jadi yang dihadapi bukan cuma istri Om, atasan juga ya Om. Nah, makasih Bapak sudah diizinkan saya. Terima kasih. Ya itu. Itulah pengalaman seru kita. Udah nggak terasa sih setengah jam. Setengah jam. Ya, gimana asiknya lah. Seru. Ini salah satu hiburan kita lah, ngobrol-ngobrol, untuk silaturahmi sharing. Dan Om jangan lupa pada saat kita riding bermotor kita harus tetap safety ya Om ya. Safety, Misalkan ya. helm, Perlengkapan, jaket, iya. sarung tangan, ya kan, lepis, sepatu itu harus benar-benar yang safety. Iya. Jadi apabila kita ada crash atau terjadi trouble di jalan, kita ya minimal dari 100% itu kita cuma 30% atau 20%. Meminimalisir ya Om. Iya, bener Om. Sama jaga ini Om, jaga ngantuk Om. Ya, Itu kondisi badan ya. Kondisi badan itu pengalaman juga Om. Kita kan ada jam-jam khusus, jam-jam ngantuk gitu. Jam ngantuk. Nah, jam-jam ngantuk itu kalau bisa itu readingnya rapat-rapat tuh. Jangan jauh-jauh. Temu Dan chat. itu nggak sama Om ya, kadang satu Oh, itu pengaruh semua tuh Pak ya. Pengaruh Om. kadang ya. satu orang belum ngantuk, satunya sudah Iya. ngantuk kawan. Iya, jam-jam ngantuk biasanya kalau manusia ya, itu jam-jam 8 sampai jam 10, terus habis makan siang jam-jam 1 sampai jam 2, atau malam jam-jam 9 sampai 10 malam. Itu jam-jam ngantuk Om. Jadi kalau memang ngantuk berat, stop. Ya. Iya. Harus stop. Angkat tangan, gua stop. Ngantuk nggak ada obat. Nggak ada obat. Nggak ada obat Om. Gak ada obat. Resiko yang besar. Hitungan detik itu. Betul. Kadang-kadang ada namanya sleep apa? Microsleep. Iya, microsleep. Jadi kita walaupun mata ini melek, Iya. ya, tapi Pandangan udah kosong. udah kosong. Iya, lep gitu aja. Saya pernah mengalami itu di jalan lintas Lampung ke Palembang itu. Teman di depan, saya di belakang. Jadi jalan itu lurus, gelap kan, asik. Hilang Om. Hilang Om. Sepersekian detik ya. Sekian detik iya. Hilang ya. Sep katanya. Wah, ya Saya Allah. pernah juga tuh. Waduh. Langsung aku salib orang-orang ini. Iya. Tolong. Udah Stop. berhenti. Ngapa Mas? Nih. Kita berhenti. Kita gembel. Gembel. Ngampar gitu ya. Iya, gembel loh ya Om. Pokoknya ada di situ ada kira-kira ruko atau tempat yang aman yang nyaman. Udah aku nggak pakai buka-buka lagi. Pokoknya aku turun dari motor, helm itu biarin aja udah tidur. Iya. Tidur. Karena kalau sudah buka-buka udah hilang rasa Iya. ngantuknya. Dan Om nyaman kalau pakai helm, tidur sambil pakai helm itu. Ini kayak pakai bantal. ya. Aman, iya nyaman kita. Bener. Perlu butuh waktu lama. Ya cuma Sekian menit. 10 menit aja Udah seger Om. Tapi yang gak enak gini loh. Yang lucu lagi, aku yang ngantuk, aku minta stop. Kau yang tidur. Jangan motor. Apa enggak? Brengsek. Jadi ada waktu ke Dieng itu, ke Dieng itu kan. Jadi di stop lah sama teman di SBBU ya, kita mau ke Dieng nih, mau naik tuh ya, mau simpang 3 itu. Jadi disuruh tunggu situ, ditunggu di drop lah di tempat temennya, di rumah temennya. Jadi saya
saya Marpa sama Om Gun ini diajak ngobrol. Ya. Apalah orang capek ngantuk ngobrol-ngobrol. Udah, kita sodorin si Roka. Tuh. Ngobrol sana. Kita tidur semua ya. Mereka usil itu. Kita yang stop jalan, stop ngantuk. Kamu langsung lihatnya tempat 1 meter ada yang datar, sudah berebutan. Kalau saya lihat pola om-om ini yang rombongan Om Roka sama Om Yosi ini, kayaknya kalau touring tuh dia nggak lihat waktu mau berangkatnya harus pagi atau enggak, pokoknya mau berangkat siang berangkat, sore berangkat, mereka tuh selalu gas, dan kalau ngantuk baru berhenti tidur ya Om ya? Enggak Om. Jadi itu gimana Om? Ada juga ini Om, kalau di rombongan ini kalau ada orang baru Om, kita prospek dulu. Oh gitu. Kita tes, kita susahin dulu. Oh, gimana? gitu, Mau lihat jati diri dia tuh gimana? Lolo. Oh gitu kok, bukannya sengaja kayak gitu berarti ya? Tapi kalau sudah sering kan sudah kita main teratur lah, siang reading, malam sehat. Iya, gitu. Kalau yang baru-baru biasanya. Udah lah, kayak kemarin tuh kalian tuh bukan ngospek saya men. Memang kita tuh Yang kemana tuh nih, ke Dieng ya? Ke Dieng itu men. Itu kan memang di luar jadwal. Oh gitu. Jadwal kami kan Jambi, Palembang, Lampung, Banten, Jakarta ya. Ada acara di Bogor, udah itu kita balik ya. Iya men, ya kan? Ke tempat Om Black itu ya. Enggak men. Sampai di Jakarta suntuk kami men. Suntuk. Di Jakarta suntuk Iya. Om. Suntuk men. Suntuk di Jakarta. Karena men reading sama kita jalan-jalan beda. Sudah itu kan nyetuk sama orang tua ini, Om Gun ini. Mas, kemana kita Mas? Kata si orang tua ini. Terserah Om lah, Jogja. Terserah Om lah. Ya Dieng aja lah ya. Oke Om. Ayo kita ke Dieng. Dieng kami Om. Yang rombongan lain kami tawarin. Gas. Mas, ke Dieng enggak? Ekspresi gini. Ke Dieng enggak? Capek. Memang manage waktu yang sangat luar biasa. Oh, tapi yang memanage itu kepala rombongan loh. Berarti ke Dieng itu spontan Om ya? Wuhui. Spontan dia. Gila. Kami nekat by mental men ya. Mas, dia. Ini GPS. Oke, deh. Berapa kilo gitu ya? Oke, sap. Aku kalau ada GPS itu pasti. Aku gas, Mas. Dapat aku berapa gas. kilonya? Iya. Langsung ya? Pokoknya berapa kilo dari ini titik aku, ini finishing, udah percaya diri aku. Percaya diri. Salah titik poin. Mau masuk pintu tuh. Itu balik ya. Nah, jadi Ini nah. GPS itu juga ada iya. pilihannya. Sekalian Kita aku. mobil, motor atau jalan kaki atau itu kan ada tuh pilihan. Kata dia kan, Mas, Terus avoid sini calls. GPS kau katanya. Dah, aku asli GPS dah. Kita motong beda, pantai motong ya. Motong, cakar dia. Motong dia. Motong. Ada yang dicet. Cepatnya jalan tol itu di bawah. Oh gila. Ada yang dicet kalau Disusul aku sama si Marpa. Mas, budak itu rombongan Roka lurus. Ayolah yuk. Ini ya, ngapa Mas lihat sini? Roka ngasih petunjuk nih, gila udah kau. Lagi benar ya Om ya. Lagi komunikasi. Jadi mau bikers. Sebenarnya Kacau. komunikasi itu pasti seru itu. Pasti seru. Maksudnya itu kan mau membelah rute ya. Tapi kan jadi ada cerita Om. Iya. Serunya tuh kayak gitu kan. Itulah itu jadi cerita buat Pengalaman kita kita. nongkrong, kita kumpul itu jadi cerita kita, konsumsi cerita kita di situ serunya. Om. Jadi kalau mungkin menurut Om Prima tadi sama kayak orang awam di luar, wah ngapain sih capek-capek gitu, udah belum lagi kesasar gitu. Iya. Tapi di situ nikmatnya kita yang bikers itu. Ada cerita. Gitu. Ada cerita. Itu meeting Om. Ayo, kapan ini? Kapan? Next kemana? Yuk. Om Yosi kemana Om? Hah? Next sama Om Roka. Next kemana? nih? Aceh, Bali belum gimana? Wes, Aceh, Bali. Iya benar men. Enggak, tapi untuk Kalau saran saya sih Aceh dulu lah. Karena kalau itu sih wajib kita Aceh dulu lah. di situ. Jawa kan udah. Bikers. Tapi untuk yang tipis-tipis ini Om. Ini ya, Om, kalau aku tuh masih ingin mengulang lagi ke Ciletuh. Karena Jawa Barat. aku tuh kemarin tuh belum Ciletuh. puas. Sukabumi ya? Bogor.
Ciletu tuh Apa di situ apa? keren. Ininya apa? Ciletu Wisata keren alam ya? jalannya. Wisata alam apa? Geopark Geopark Ciletu. sama pantai. Kalau bisa itu kalau kita nge-prepare lagi kalau kita mau ke Ciletu itu memang harus nginep kan. Iya. Pantainya bagus, tempatnya bagus. Startnya dari mana? Dihitungnya dari Jakarta atau dari mana? Di Jakarta lah men, Dari kan Jakarta Jawa. lah ya. Ya. Tapi jalannya Om super sekali. Mantep Om. Belok ini ya. Nah, Mantep Om. Pokoknya hutannya keren. Hutannya keren. Itu yang dicari. Jalannya itu apa? Ekstrim segar. Mulus Om. Kalau Om memang akan ada itu tuh ada rencana tuh mau ke Ciletu tuh. Iya. Keren tuh Om. Iya, ya. Bener. Iya. Aku mau ngulang lagi ke Ciletu kalau misalnya ada yang mau ngajak tuh. Iya, tapi kalau untuk dalam waktu dekat ini kayaknya Udah lah free apa Pak ya? ride and untuk- camp enak juga Om. itu Riding seru. and Itu camping seru. Om. Oh iya iya benar. Nah, riding kita riding ke mana ya? Misalnya ke Jangkat atau ke Kerinci atau kemana? Cocok ya, cocok Jangkat atau Kerinci. Kita riding dari Jambi sampai sana camping. Camping. Terus ya Om ya, kalau Sebenarnya misalkan ini dari pengalaman kita ya. Iya. Ya. Kita di situ dicuekin sama klub lain, ya sorry ya. Iya. Maksudnya kita kan dari jauh nih, maksudnya kan kalau kita bertamu ke tempat orang itu kan minimal orang tuh nyiapin semuanya kan itu. Sama seperti halnya misalkan ini nih dari Aceh atau dari Tapi Jamuan Jawa ya? Sudah ke berkabar Jambi. dulu nih Om ya? Sudah Iya berkabar udah dulu, tapi udah rame lagi. Tanggapannya Nah, oh gitu. yang jelas kan ada tamu nih dari Jawa mau ke Jambi mau ke sini. Kita harus prepare nyiapin semuanya kan gitu. Iya, jamuan ya. Jamuan gitu. iya. Jangan kita nyuekin mereka. Benar. Kemarin itu yang saya dapatkan itu miskomunikasi. Jadi mereka itu dia ngumpul sama itu tim dia lah. Tim dia. Tidak membaur gitu ya. Nggak berbaur. Kita ini yang dari jauh dari Palembang, yang dari Lampung, yang dari Jambi. Itu ya kita dia. Oh, Jadi gitu. nggak itu sudah itu Padahal acara kopdar kan? acara gabungan ya kan. Diskomunikasi. So, Ah, kita dari jauh sudah capek Om. Iya, Jadi kita nggak fokus lagi di situ. Jadi ya kita yang penting ada tempat lapang, kita istirahat. Orang mau ngomong serang. Jadi kita kan terlalu capek Om. Kalau saya kemarin sih kalau saya jadi tuan rumah ya mereka oke lah. Misalkan ada 20 orang nih. 20 orang ini mau kerja, tapi ada perwakilan 1 atau 2 untuk ngurusin yang dari luar kota ini, kan gitu. Oke, yang lain saya minta maaf, saya nggak bisa. Tapi nanti diwakilkan ini diwakilkan, oke, pergilah. Bagi tugas lah ya. Om ini yang mau dari luar daerah ini mau kemana? Itu nggak Iya. pertanyaannya. Iya benar Om. Ada yang mau Om saya mau nginep atau Om saya mau cari foto-foto atau wisata alam di situ. Rekomen lah. Jadi ada yang dampingi. Ada yang dampingi. Iya. Minimal informasi aja ya Om ya. Iya. Kita nggak minta mereka menyediakan tempat penginapan, minimal informasi kita bisa nginap di mana, daerah mana gitu ya Om ya. Iya. Jadi kalau kita ada tamu ya kita pasti loyal ya. Iya. Pasti Iya. loyal. Karena Pasti. kita kan Pasti. bisa merasakan Om, kita ya kondisi lagi capek gitu, kadang kan emosi juga ini kan. Betul. Iya. Apa gitu kan. Emosi kita cepet ini. Ya, Om. kita ngerti kan. Naik, kita kondisi. Karena kita juga pernah ngalamin riding seperti itu kan, jadi kalau ada tamu yang datang pasti kita juga mengkondisikan itu kan. Kalau ada tamu, bagusnya tuh kita itu jangan ikuti maunya kita. Kita kasih tahu, kita kasih plan ini. Tanya dulu. Tawarin. Tawarin, Iya. oh mau ini enggak, mau ini Iya. enggak. Pilihan ada di tamu. Iya, Iya. Gitu. Iya benar. Jadi kita nggak nyusahin ini. Dia kan ada ngejar waktu, Dia waktu, lah, biasa waktu. ada yang ngejar apa lah kayak gitu kan, kasihan. Jangan membebankan tamu gitu prinsipnya. Tapi tugas kita sebagai tuan rumah itu menjamu tamu, menjamu semaksimal mungkin kayak gitu. Ada juga sih Om, saya pernah miskomunikasi juga waktu di jalan itu, nggak usah sebutin lah ya daerah mana. Iya. Itu nggak enak juga ceritanya. Jadi saya tuh udah komunikasi nih via WA sama telepon, dan janji kalau lewatin daerah sana saya kabarin gitu. Cuma posisi saya ngelewatin itu tuh sebelum jam 6 pagi Om, jadi masih subuh gitu kan. Oh iya, belum pada bangun Saya gitu ya. telepon nggak diangkat, mungkin dia lagi tidur atau apa. Jadi karena telepon nggak diangkat, saya WA, mohon maaf izin melintas, saya karena keburu besok sudah masuk kerja, jadi saya harus ngejar waktu, hari ini udah sampai di rumah gitu. Gitu Om. Jadi begitu sudah saya kirim WA, saya jalan lagi Om. Nah begitu saya buka lagi, begitu saya berhenti di
checkpoint berikutnya saya buka lagi WA, telepon masuk, WA masuk. Oh nggak bisa gitu kamu katanya. Kamu sudah melewati sini harus tunggu saya, itu temui saya dulu katanya. Sampai Itu udah perjalanan udah jauh? Sudah jauh, saya sudah berapa jam ke depan gitu. Mohon maaf sampai dia bilang jenderal pun lewat sini harus izin sama saya gitu kan. Waduh. Nah, itu miskomunikasi kan. Akhirnya yang itu yang kadang kita temui di jalan ya kita jangan terlalu apalah, tergantung kita lah nyikapinya seperti apa kan. Jadi kita kan nggak bisa mengendalikan orang lain jadi kita kendalikan diri kita sendiri aja lah. Kita tahan emosi atau gimana ya udah anggap aja angin lalu, udah saya pergi Terus aja jalan ya? terus aja jalan gitu. Jadi suatu pengalaman kita yang bagus ya. Ya pengalaman kayak gini kan ya nggak selalu senang ke kita ya, Betul. gitu kan, ada juga yang itu. Nah itu kita sharing sama teman biar nggak kejadian sama teman gitu ya. Kalau memang harus melapor ke mereka ya sebisa mungkin kita ngelapor izin lintas atau apa gitu kan. Tapi kalau memang sudah keadaan tidak memungkinkan ya apa boleh buat kayak gitu kan. Kalau di jalan Om Roka, di jalan kayak gitu juga enggak ya? Enggak ada lah ya. Banyak Iya. juga, tapi ya kita nggak usah kita pikir. Ya makanya itu Om, kita nyari nyamannya sendiri. tergantung kita nyikapinya. Nanggepinnya. Iya, kita nyari Evan bukan nyari musuh. Gua happy. Bener Om. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, kita nih ngobrolnya sudah hampir 1 jam 1 nih, jam, ya. nggak terasa. Jam berapa? Ini sengaja nih. Tak minum. Mudah-mudahan AdSense masuk ya Om ya. Sengaja ini. Gak ada yang mau endorse Yang di Jambi nih Om atau di mana? Produk lokal Jambi, Iya, kalau silakan. mau kerjasama di Jambi Bakers Indonesia, ya kita persilakan, bisa kita bantu di sini untuk melengkapi meja-meja kita yang kosong ini. Iya. Ya untuk obrolan kali ini cukup sini dulu ya Om. Siap Om. Besok kita sama Yap. Om. Ya, besok kan masih banyak waktu yang lain Om. Betul. Untuk nambah kontennya. Iya. Kalau cerita motor nih banyak Om. Banyak nggak susah Mungkin sampai harus pagi iya, Om, lagi nggak Om. selesai. Mungkin bukan cuma hanya motor ya, Iya. Nah, hobi-hobi lain ya, Hobi yang bisa lain. sharing ya. Sharing. Oke, siap. JB banyak Jambi banyak hobi lain. Hobi lain. Om. Banyak yang hobi Band. musik, Ini Om band, Prima ini band. ada vokalis. Iya. Terus Om ada Ruka yang juga hobi otomotif, ada hobi yang Benar. lain, ya unik-unik lah. Bisnis. Yang Marketing, bisnis banyak semuanya ada di sini. Yang penting di sini kita saling kolaborasi, saling melengkapi ya Om ya. Iya, boleh. Banyak silaturahmi, insya Allah banyak rezeki. Amin. Benar. Ya. Ya, oke gitu dulu lah untuk obrolan kita saat ini kali ini. Nah, kalau ada kata-kata yang menyinggung Sama-sama. teman-teman di rumah atau Ya, subscriber sekalian, sama-sama. kami mohon maaf ya kita apa adanya kan. Ya, untuk itu closing, ayo. Silakan. Gimana, sudah ada yang khusus? Enggak ada. Nggak ada. Kita mau bebas aja. Bebas aja. Oke. Saksikan kita di episode selanjutnya. Iya. Jambi Bakers Di Indonesia channel YouTube, jangan lupa subscribe, Dan like and comment. bunyikan lonceng. Teng teng. Ya, like juga di IG kita Jambi Bikers Indonesia dan di follow ya. Ya. Oke. Sip. Oke. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Salam sudah aspal. Yuk, sebelah yuk. Gas.